Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridha Allah, amin. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema 6 dan subtema 3. Pada pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang ciri-ciri puisi, itu pada subtema 1 dan subtema 2 kalian sudah mempelajari bagaimana cara membuat puisi dengan baik. Dan subtema 3 kita akan membahas tentang bagaimana mendeklamasikan puisi dengan baik, yaitu membaca puisi dengan baik. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, Pak Guru berharap mudah-mudahan dengan pembelajaran pada hari ini kalian semuanya dapat mempraktikkan, dapat mendeklamasikan puisi dengan baik sesuai dengan intonasi atau juga sesuai dengan mimik atau raut muka, bagaimana bersedih ya, kemudian bagaimana ketika lagi senang membaca puisi. Maka oleh karena itu mari kita belajari bersama-sama bagaimana mendeklamasikan puisi dengan benar. Deklamasi adalah membaca puisi dengan lagu atau gerak tubuh sebagai alat bantu gerak. Gerak yang dimaksud adalah gerak puitis yang seirama dengan bacaan, gerak-gerik dan mimik. Adapun aturan yang dimaksud yaitu ada saatnya puisi dibaca dengan penekanan, dipercepatkan, dikeraskan, berhenti, dilambatkan atau dilunakkan, dan diucapkan biasa. Kemudian salah satu hal yang harus kamu perhatikan bahwa dalam mendeklamasikan puisi adalah mengetahui saat harus berhenti atau memberi jeda pada puisi yang akan kamu deklamasikan. Untuk mengetahuinya, maka perhatikan tanda-tanda berikut ini. Tanda-tanda mendeklamasikan puisi. Yang pertama adalah tanda garis miring 1. Ini menunjukkan arti bahwa berhenti sebentar. Kemudian ada juga tanda garis miring 2, artinya berhenti agak lama. Ini biasanya koma di akhir baris yang berhubungan artinya dengan baris berikutnya. Dan tanda yang ketiga yaitu tanda garis miring 3, artinya berhenti lama sekali. Biasanya pada titik baris terakhir atau pada penghabisan puisi. Kemudian tanda koma menyatakan pembacaan dari suatu larik sebelum selesai. Kemudian tanda titik menyatakan pembacaan dalam suatu larik sudah selesai. Nah, anak-anakku, ayo kita praktekkan mendeklamasikan puisi. Pilih puisi yang kamu inginkan. Pertama, bacalah puisi kamu itu dengan suara yang lirih atau di dalam hati. Kemudian yang kedua, pahami puisi yang kamu baca, apakah puisimu itu menggambarkan tentang kegembiraan atau tentang kesedihan. Kemudian yang ketiga, pelajari isi puisi itu sehingga kalian dengan mempelajari puisi tersebut memahami setiap bagian dalam puisi, sehingga kamu bisa menentukan jeda serta penekanan pada setiap kata. Kemudian yang keempat, mulailah, ayo kita baca puisi. Coba kalian baca sendiri. Kemudian kalau tentang kesedihan, bagaimana tunjukkan sikap bersedih. Kalau puisi itu tentang kegembiraan, tunjukkan dengan wajah gembira. Itu yang dimaksud dengan ekspresi. Ya, jadi yang kelima yaitu ekspresi, yaitu menunjukkan kegembiraan, maka wajahmu harus gembira. Kalau puisi itu menunjukkan kesedihan, maka wajah kamu itu harus bersedih. Kemudian yang keenam,
Gerakkan anggota badan sesuai dengan irama puisi, baik menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, ataupun dengan menggelengkan kepalamu. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan, gerakanmu secukupnya saja, baik tangan, kaki, atau menggelengkan kepala. Dan yang terakhir yang harus kamu perhatikan, kamu harus percaya diri, artinya hilangkan ketakutan yang kamu miliki. Kemudian mendeklamasikan puisi tidak bisa dilakukan sembarangan, dan kita harus melakukan persiapan-persiapan yang matang sebelumnya. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama yaitu kalian harus pahami isi atau makna puisi yang akan kamu baca. Kemudian yang kedua, tentukan caramu membaca puisi itu. Apakah puisi itu menunjukkan kegembiraan, kesedihan, atau sikap tenang, ataupun bersikap kagum. Kemudian yang ketiga, berlatihlah mengucapkan kata-kata yang sulit, yaitu dengan cara berulang-ulang. Nah, setelah kalian memahami sebuah puisi, maka kalian harus memberikan tanda-tanda tekanan pada setiap kata tersebut. Ada tanda-tanda yang Pak Guru sampaikan di sini. Yang pertama adalah tanda V1, artinya tekanan pendek sekali. Tanda V2 yaitu tekanan agak pendek. Tanda V3 artinya tekanan yang agak panjang. Dan tanda yang keempat yaitu tanda V4, artinya tekanan agak panjang sekali. Pada setiap puisi memiliki atau terkandung makna yang sangat mendalam di dalam puisi tersebut. Makna puisi harus kita pahami agar tahu isi dari puisi tersebut, sehingga kita bisa menentukan raut muka kita dan gerak-gerik kita sesuai dengan isi puisi tersebut. Yang pertama, langkah yang harus kalian pahami ketika memahami makna sebuah puisi yaitu menguraikan makna judul. Yang kedua, menguraikan makna kata-kata kunci. Dan yang ketiga, kalian harus dapat merumuskan makna keseluruhan isi puisi secara utuh. Agar kalian dapat mendeklamasikan puisi dengan bagus dan diperhatikan oleh orang lain, dan orang lain sedang mendengarkan deklamasi puisi kalian, maka ada beberapa teknik yang harus kalian lakukan dengan baik. Yang pertama yaitu lafal. Lafal ini disebut atau pelafalan disebut dengan artikulasi. Jadi setiap membaca puisi kalian harus jelas setiap kata-kata yang diucapkan, dan kalian harus berlatih mengucapkan setiap kata dengan benar. Kemudian selanjutnya yaitu intonasi yang harus kalian perhatikan. Apa itu intonasi? Naik atau turunnya, atau tinggi atau rendahnya suara. Nah, tentunya pembaca puisi harus dapat membedakan intonasi baris per baris tertentu berdasarkan penekanan yang akan disampaikan. Kemudian yang terakhir, yang ini juga merupakan teknik yang penting, yaitu berupa ekspresi. Apa itu ekspresi? Raut wajah dan gerak tubuh. Misalnya apabila kamu membaca puisi dengan bertema sedih, maka ekspresi mukamu harus menunjukkan bersedih yang sangat mendalam. Kemudian salah satu cara yang dapat kamu lakukan juga yaitu pelafalannya, ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat puisi. Nah, agar kalian dapat membaca puisi dengan baik, dengan intonasi yang baik dan tepat, maka kalian perlu melakukan persiapan terlebih dahulu sebelumnya. Yang pertama yang harus kalian persiapkan adalah yaitu membaca puisi berulang-ulang, sehingga kalian benar-benar memahami.
Ya, ketika kalian sudah membaca berulang-ulang kemudian memahami isinya, maka yang terakhir kalian nanti tentukan tanda-tanda. Ya, setelah kalian memahami maka kalian buat tanda-tanda tinggi rendahnya, intonasi atau datar atau juga menurun. Ya, itu yang harus kalian pelajari sehingga tanda-tanda itu sesuai dengan keadaan atau kalimat atau kata yang ditulis oleh penulis puisi tersebut. Nah, nanaku yang Pak Guru sayangi, alhamdulillah kita sudah belajar bagaimana cara mendeklamasikan puisi dengan baik. Dan pada akhirnya Pak Guru sampaikan di sini bahwa dengan kalian bisa mendeklamasikan, membaca puisi dengan baik, maka kalian akan bukan hanya sekedar membaca, akan tetapi kalian akan dapat menghayati dari isi puisi yang kalian baca. Dan mudah-mudahan ini banyak manfaat bagi kita semuanya. Dan Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.